Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas UAS Piranti Cerdas kelas 4D. Pengklasifikasian curah hujan berbasis website berdasarkan data suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Anggota kelompok yang pertama ada Fahmi Ali Husni, NIM 2019-330, kemudian Rahmi Nur Azizah 2019 318, dan yang terakhir Brilian Alivia NIM 2019-302. Latar belakang. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, peran sains dan teknologi sangatlah dibutuhkan di segala kehidupan. Artificial intelligence dan machine learning menjadi materi yang sangat dibutuhkan, mulai dari industri teknologi untuk mengambil keputusan, industri media untuk memberikan insight dan rekomendasi, bahkan industri pertanian juga mulai terbantu dengan adanya artificial intelligence dan machine learning. Selain itu, artificial intelligence dan machine learning juga dapat membantu dalam mitigasi prediksi bencana untuk kegiatan sosial. Machine learning inilah menjadi salah satu pembelajaran di mata kuliah Piranti Cerdas pada Prodi Informatika di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kegiatan kali ini, kami akan menggunakan dasar-dasar decision tree atau machine learning, yaitu pengklasifikasian curah hujan berdasarkan suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kemudian kami akan menjelaskan step-step metode emulasi. Yang pertama, download data. Mendownload data model training yang bisa mengklasifikasikan data tes yang dikirimkan oleh microcontroller dari website sacad.database.bmkg.go.id. Kemudian yang kedua adalah proses data. Memproses data yang telah kita download tersebut di Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, pengkategorian data curah hujan atau precipitation amount. Kita perlu untuk membuka website wikipedia.org untuk menentukan pengkategoriannya. Next. Mendownload data model training. Untuk mendownload data, pilih menu daily data, kemudian pilih custom query atau ASCII. Setelah itu, tambahkan kriteria tambahan seperti contoh di samping. Seperti contoh yang ada pada PPT. Setelah selesai, tekan tombol next, kemudian tekan tombol download, lalu ekstrak hasil file yang baru saja di-download. Di dalamnya terdapat dataset yang disimpan dalam file .txt. Next. Kemudian memproses data model training. Ambil data dengan tahun 2005 sampai 2010 sesuai perintah atau tugas UAS. Kemudian karena datanya masih terpisah, maka kita secara manual memproses data tersebut. Next. Pada Excel, data yang ada berada di dalam satu kolom. Oleh karena itu, untuk memisahkan, kita perlu klik fitur text to columns yang ada pada menu data. Setelah datanya terpisah, pada temperatur, kalikan data temperatur dengan 0,1 untuk mendapatkan hasil yang satuannya derajat Celcius. Kemudian pada air pressure atau file PP, kalikan data air pressure itu dengan 0,01 untuk mendapatkan hasilnya dengan KPA. Pada precipitation amount atau file RR, kalikan data precipitation amount itu dengan 0,1. Setelah selesai, kumpulkan menjadi satu, humidity, temperatur, dan air pressure berfungsi sebagai fitur. Sedangkan precipitation amount berfungsi sebagai label yang akan dijadikan hasil akhir dalam proses klasifikasi. Next. Memproses data model training. Masukkan rumus seperti gambar di bawah ini untuk menentukan kategori data precipitation amount. Berikut adalah rumus untuk light rain, heavy rain, moderate rain, dan violent rain. Next. Kemudian, gabungkan keempat kolom yang baru saja dibuat menggunakan rumus seperti gambar di samping. Next. Kemudian, step yang keempat adalah convert online. Convert online file tersebut menjadi file .csv. Convert itu bisa melalui link convertio.co. Kemudian langkah yang kelima adalah membuat rangkaian pada Proteus.
Rangkaian alat yang digunakan adalah resistor, sensor DHT, sensor MPX 4115, board Arduino Uno, dan COMPIM. Kemudian step yang keenam adalah edit komponen COMPIM pada Proteus. Pilih configure power rail, centang use default power rail connection. Untuk nama, pilih VCC VDD dengan voltage 12 volt. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahmi Ali Husni NIM 330. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada Proteus. Nah, di Proteus ini ada Arduino Uno, habis itu COMPIM, habis itu DHT22, MPX 4115 sama resistor. Nah, lanjut. Habis itu edit COMPIM dengan cara klik pada menu desain, pilih configure power rail tentang use default power rail connection dengan untuk nama pilih VCC atau VDD dengan voltage 2 volt. Edit terminal power menjadi plus 5 volt seperti sesuai dengan PPT ini. Lanjut. Terus Arduino IDE, pilih menu file example, Tiny DHT sensor library, terus Tiny DHT tes Uno. Setelah itu masukkan sintak kode. Terus nomor 8, instalasi virtual serial port emulator yang berguna untuk menjembatani proses komunikasi virtual dari Proteus agar bisa dibaca secara langsung oleh komputer. Nomor 9, mengembangkan file Python agar dapat membaca data dari dataset dan dapat melakukan klasifikasi dari data yang dikirimkan pada mikrokontroler Arduino Uno pada Proteus. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk codingannya. Berikut adalah codingan dari Arduino-nya. Nah, di sini ada include ini DHT.h, habis itu ada DHT-nya dengan pin nomor 7, define, terus ada define HTTP tipe apa sensornya itu DHT22. Habis itu untuk void setup-nya di 9600 sesuai dengan COMPIM. COMPIM ya sesuai juga dengan ini. Habis itu ada delay 2 detik. Habis itu float H itu humidity, T itu temperatur, sama float data ini sebagai analog grid-nya di A0. Habis itu dengan rumusnya float P sama dengan data dibagi float 1023 ditambah ini sesuai dengan rumusnya seperti itu. Habis itu SW serial print-nya menampilkan humidity, temperatur sama yang ini P seperti itu. Lanjut. Habis itu ada virtual serial port emulator dengan nama VSPE. Pada VSPE pilih create new device, lalu pilih pair, terus pilih next. Tentang emulatnya ada tombol kayak checkbox gitu, itu ditekan, dipilih untuk COM1 sama untuk virtual serial port 1 itu di COM1 sama virtual serial port 2 itu di COM4. Kemudian jalankan program Proteus pada Arduino IDE, terdapat fitur serial monitor untuk membaca data serial dari sebuah device. Pilih menu tools, terus pilih port, habis itu nomor serial portnya. Di sini kami menggunakan serial port COM4. Habis itu untuk mengecek, klik button serial monitor yang berada pada pojok kanan atas seperti itu. Habis itu pada teratemnya itu tentang serial pilih COM4, terus oke, biar terhubung gitu kan. Tadi dari VSB kan pakai COM4 tuh.
Itu di toolsnya juga pakai Compat di Arduino. Jika Proteus yang ada di COM1 sudah berhasil terhubung dengan port COM4 pada PSI, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan file Python agar dapat membaca data dari dataset dan dapat melakukan klasifikasi dari data yang dikirim dari mikrokontroler Arduino Uno pada Proteus. Lanjut. Habis itu nomor 10, file berextensi.py. Habis itu pada text editor masukkan codingan Python dengan file berextensi.py itu. Habis itu nomor 11, buka CMD, pergi ke direktori tempat menyimpan file berextensi.py. Habis itu jalankan program pada Proteus terlebih dahulu. Setelah itu ketikkan perintah Python nama file.py. Nomor 12, hubungkan hasil emulasi tersebut dengan web server. Sebelumnya kita harus menuliskan kode program yang diperlukan seperti itu. Next. Nah, di sini ada file Python-nya. Di file Python. Nah, ini pada text editor masukkan codingan Python dengan file berextensi.py. Untuk codingan Python bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian file tersebut di save. Jadi saya sesuai dengan bapaknya, sesuai dengan Pak Fauzi dengan perintahnya itu ada, saya jelaskan sedikit. Untuk file path-nya itu kan diambil dari Excel. Nah, dibuat filenya berbentuk CSV dengan nama Meteorological Singapore seperti itu. Sama ini juga lanjutannya ke bawah itu sama sesuai dengan perintah. Terus lanjut next. Nah, di sini ada command portnya. Nah, buka CMD, pergi ke direktori tempat menyimpan file berextensi.py, jalankan program pada Proteus terlebih dahulu. Setelah itu ketikkan perintah Python, nama file Python-nya itu apa. Contohnya sesuai dengan gambarnya itu kayak Python pcdt new.python seperti itu. Maka output yang akan keluar akan seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar yang ada di PPT ini. Seperti itu, lanjut. Habis itu hubungkan hasil emulasi dengan web server. Untuk menghubungkan hasil emulasi tersebut dengan web server menggunakan machine learning decision tree. Kita harus menuliskan kode program yang diperlukan. Dengan ada programnya itu, nama programnya Python-nya, nama program PHP-nya sound.php. Habis itu ada juga read.php sama savedb.php. Habis itu lanjut. Habis itu ada juga ada file Python-nya, file PHP-nya juga ada getData sama http.php sama label py. Saya akan menjelaskan di getData ya. File getData.php digunakan untuk mengambil data dari database menggunakan metode post. Jadi di post dulu biar dapat nilainya, terus data yang diambil berupa data temperatur, air pressure, sama humidity dan label. Habis itu di http.php ini, file http.php digunakan untuk menampilkan data dari database temperatur, pressure, humidity, dan label, dan berbentuk web server. Habis itu di label.py ini, yang file Python-nya, file label.py ini berfungsi untuk mengklasifikasikan hasil pembacaan sensor
pada web server apakah sedang pada lag rain, mode rain, atau heavy rain. Itu. Di situ lanjut. Nah, ini contoh program yang di john.php. Nah, di sini ada servernya itu ambil dari localhost. Habis itu username itu berupa variabelnya namanya root. Habis itu database-nya berupa namanya PC 2021 seperti itu. Lanjut ada read.py. Nah, di situ ngambil URL URL dari localhost-nya. Habis itu /self.php. Jadi instansiasi antar kelas seperti itu. Lanjut ada safedb.php, programnya seperti ini. Nah kita lihat komnya di programnya ini ada program file Python 39 Python exe. Habis itu dipanggil juga yang label seperti itu. Sama, lanjut. Habis itu ini ada programnya getData.php. Lanjut ada http.php, ini programnya seperti ini sesuai dengan PPT. Lanjut ini ada ini di http.php. Di http.php. Nah, itu bawah terus. Lanjut ke http.php. Nah, terus. Nah, ini terus slide 29. Terusnya ini. Nah, di sini di http.php di slide 29 terus. Bukan. Itu agak ke atas lagi. Terus ya udah ini aja. Ini saya akan menjelaskan yang label.py ini. Di sini programnya label.py sesuai dengan programnya ini. Jadi saling instansiasi gitu. Ngambilnya gunanya label tadi, habis itu dihubungin ke file di example htdocs itu di XMPP-nya dengan formatnya CSV tadi dipanggil. Dari itu lanjut. Udah akan diteruskan sama Rahmi Nur Aziza. Ini 2019. Yang ke-13 yaitu membuat dan setting database yang akan digunakan untuk menyimpan data dari hasil pembacaan pada rangkaian Proteus dan nantinya akan ditampilkan di web server. Kemudian 14 SAM, agar dapat terhubung dengan lokal server database dan web, kami di sini menjalankan Apache dan MySQL pada software SAM. Kemudian nomor 15 yaitu menjalankan file read.py. Setelah kita set database-nya, sekarang kita perlu menjalankan file read.py melalui terminal dengan perintah Python read.py dan menjalankan program yang ada di Proteus. Jika data berhasil dimasukkan, maka output yang akan keluar berupa data has been inserted successfully. Kemudian pada database-nya, untuk menambahkan atau membuat database, kita perlu klik button create, kemudian membuat tabel, dan menambahkan kolom untuk menyimpan data dengan nama yang sama, atau sesuai dengan data yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kami membuat database-nya dengan nama PC 2021. Dan jumlah kolomnya ada 5. Kemudian di dalam kolom-kolom itu dapat kita inputkan seperti gambar berikut.
menjalankan file read.py. Di bawah ini adalah contoh output yang akan keluar jika data telah berhasil dimasukkan ke dalam database. Hasil emulasi yang akan tampil pada web. Jika data yang ada pada database telah masuk, maka secara otomatis web server akan menampilkan data tersebut dalam bentuk chart. Dan ini adalah contoh hasil dari emulasi web servernya. Di dalam database ini terdapat data inputan dari Proteus. Kemudian ini adalah web servernya yang akan menampilkan data dalam bentuk chart. Data yang ditampilkan merupakan hasil pembacaan sensor pada Proteus dengan jarak delay selama 2 detik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.